Kita lihat CV-nya. Jadi eh, S1-nya di Universitas Brawijaya Malang ya, pendidikan spesialis psikiatri di FK Unair, subspesialis psikiatri anak remaja juga di FK Unair, dan beliau menempuh jenjang S3 doktor di Universitas Erlangga juga. Jadi beliau saat ini sedang menjabat sebagai eh, Koprodi Psikiatri Anak dan Remaja di eh, Universitas Erlangga. Beliau juga Ketua Divisi Psikiatri Anak di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Eh, Beliau juga aktif untuk mengelola jurnal ya, Chief Editor Jurnal Psikiatri Surabaya dan juga reviewer jurnal berkala epidemiologi, Journal of Clinical dan Cultural Psychiatry dari Malaysian Journal of Medicine and Health Science ya. Beliau saat ini berpraktek di Rumah Sakit Siloam dan Rumah Sakit Mitra Keluarga di Surabaya ya. Jadi nanti beliau eh, akan memaparkan materi kurang lebih 60 menit ke depan dan eh, akan ada sesi diskusi dan praktek sekitar 30 menit. Jadi tadi Dokter Indah menyampaikan pantun di awal. Nah, saya juga akan menyambung pantun, Dokter izin. Jadi ke lapangan mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Bertemu kasih hingga ke Singtian, mukanya malu hati merekah. Terima kasih atas kehadiran sejawat senior, guru-guru sekalian. Selamat belajar menambah ilmu dari pembicara kita yang luar biasa. Semoga berkah. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin pretest dulu 10 menit ya, Dokter BK. Oke, untuk izin sebelumnya, sebelum kita mendengarkan sesi presentasi ya, karena topiknya kita workshop sekitar 10 menit untuk peserta di sini ada waktu ya 10 menit nanti kita mulai mengisi pretest dulu ya. Nanti sekitar mungkin 2 menit nanti saya akan tambahkan jika waktunya sudah selesai ya biar tidak molor juga waktunya. Silakan, silakan diisi dulu sekitar 10 menit.
mohon izin menyampaikan udah waktunya, sisa lagi 2 menit ya, kurang lebih 2 menit lagi. Baik, kurang lebih waktu 10 menit sudah selesai. Eh, Selamat pagi, Dokter Yunias. Apakah kita bisa mulai, Dokter, untuk perkuliahannya pada pagi hari ini? Bisa, dokter. Apakah Eh, suara saya jelas terdengar nih? Bisa, bisa, Dok, jelas. Terima kasih, Eh, Dr. Putu Beli Sutrisna. Sama-sama, Dok. Baik, Silakan, Dokter, untuk waktu dan tempatnya. terima kasih. Kami ucapkan selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Dekan FK Udayana, Profesor Dr. Komang Januarta Putra Pinate, MKes. Yang terhormat Kepala Departemen Psikiatri FK Udayana, Dr. Nikedut Putri Aryani SPKJ Konsultan. Yang kami hormati Ketua Program Studi Spesialis Psikiatri FK Udayana, Dr. Luh Nyoman Alit Aryani SPKJ Konsultan. Adik saya Ketua Panitia Acara Dr. Igusti Ayu Indah Ardani SPKJ Konsultan, para speaker dan moderator. Pembicara kedua Dr. Gusti Ayu Maharate SPKJ Konsultan MKes, Dr. Ibu Tubeli Sutrisna SPKJ Master Biomed Matur Nuwun Matur Suksma, dan Dr. Ikedut Arya Santoso SPKJ Master Biomed, serta seluruh panitia yang kami banggakan, dan adik-adik residen FK Udayana, serta peserta kuliah yang saya banggakan. Terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk dapat belajar bersama dalam kuliah tamu kali ini dengan aspek gangguan neurodevelopmental. Baik, segera saya mulai untuk kuliah pagi ini ya. Oh, apakah bisa dibantu ya supaya bisa share screen? Apakah panitia bisa membantu untuk share screen atau kami diizinkan untuk share screen?
Ini dokter. Ya, panitia mungkin bisa bantu atau Ya, jadikan uh, co-host Dokter Yunias. Nggih, izin kami jadikan co-host dokter agar dapat share screen. Nggih. ya, terima kasih Dokter Beni Sutrisna. Sudah dokter. Ya. Terima kasih. Baik, segera kita mulai kuliah pagi ini sesuai dengan topik yang diberikan, yaitu mengenai aspek psikiatri gangguan neurodevelopmental dan tata laksananya. F5. Adapun topik bahasan yang akan kami sampaikan tentu saja adalah mengenai batasan daripada gangguan neurodevelopmental. Dan nanti kita akan membedakan gangguan mental anak menurut PPDGC 3 dan DSM-5. Adapun gangguan yang sering dijumpai dalam praktek klinis yang terbanyak yaitu gangguan perkembangan pervasif menurut PPDGC 3 dan menurut DSM-5 yaitu autism spectrum disorder. Yang kedua yaitu gangguan hiperkinetik di DSM-5 disebutkan sebagai ADHD. Yang ketiga retardasi mental, yang keempat gangguan tingkah laku dan gangguan belajar. Namun nanti kita akan membahas juga topik-topik yang lain. Nah, sebagai batasan, gangguan neurodevelopmental adalah sekelompok gangguan yang terjadi pada masa perkembangan awal anak yang dimulai pada masa awal perkembangan sebelum usia sekolah dasar, walaupun beberapa bisa manifestasi saat remaja. Nah, akibat gangguan ini tentu saja menimbulkan defisit perkembangan fungsi personal, sosial, dan akademik, di mana ternyata gangguan perkembangan ini sering muncul secara bersama-sama. Misalnya ADHD dengan gangguan belajar, autism bisa komorbiditas dengan ADHD, ataupun dengan retardasi mental yang di DSM-5 disebut dengan intellectual disability. Dan marak pula akhir ini gangguan global developmental delay ya. Ini banyak sekali kasusnya. Nah, hal-hal ini layak kita pelajari karena gangguan-gangguan pada masa awal perkembangan anak dapat berkelanjutan pada masa remaja bahkan sampai masa dewasa ya. Dan ini juga menjadi dasar ternyata faktor neurobiologi interpersonal itu ternyata struktur fungsi otak dan mental itu juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan relasi rasional interpersonal. Jadi gangguan-gangguan ini kalau bisa dicegah atau ditangani sedini mungkin sehingga prognosisnya akan lebih baik. Nah, Maaf, untuk itu izin Dokter Yunias, apakah memungkinkan di slideshow, Dok, oh untuk nggih, tampilan G? nggih dereng slide G, ya. G. Ya, Ya, ya. ya sudah ya. G, ya, ya, sudah Dokter, masih Dok. Ya, terima Ya, kasih Dr. Kelly. Nah, untuk mempelajari supaya lebih jelas bagaimana perbedaan anak dengan dewasa. Kenapa di DSM-5 itu dibedakan gangguan neurodevelopmental, yaitu gangguan yang terjadi pada masa prasekolah gitu ya, dimulai pada masa prasekolah walaupun beberapa bisa manifest sampai saat dewasa gitu ya. Nah, ini beberapa perbedaan anak dengan dewasa. Anak bersifat egosentris. Jadi kalau minta sesuatu itu inginnya segera. Jadi pada anak-anak para sekolah biasanya kalau minta nggak diturutin beberapa itu tantrum ya. Tapi tantrum pada usia 3 tahun itu masih
bisa ditolerir. Kalau berkelanjutan tentunya perlu kita terapi. Nah, yang kedua, aparatus seksual anak belum tumbuh secara sempurna. Jadi misalnya kalau melihat orang tuanya berhubungan, dikira nanti terjadi kekerasan gitu ya. Terus biasanya adik-adik juga menanyakan, ini bagaimana sih adik itu dilahirkan? Jadi karena dia belum mengenal secara sempurna perkembangan fungsi proses berpikirnya ya, di mana anak selalu dipengaruhi oleh fantasi ya. Nah, jadi pada anak-anak terutama yang derajat intelektualnya itu rata-rata bawah, itu sulit untuk diajarkan teori sebab akibat ya. Yang sekarang ini marak sekali anak-anak 18 bulan sudah mulai sekolah, terus nanti dibandingkan, loh ini loh bisa 3 bahasa. Itu kalau anak yang IQ-nya normal bisa, mungkin kalau di bawah 70 begitu akan kesulitan. Nah, yang terakhir yaitu perbedaan evaluasi waktu. Di mana kalau anak bermain, kita suruh berhenti baru 5 menit. Tapi kalau belajar, walaupun baru 5 menit, katanya sudah lama ya. Nah, itu yang sering menimbulkan konflik antara orang tua dan anak, dan orang tua sering membawa ke psikiater ya, ke poliklinik, ke tempat adik-adik bekerja juga ya. Nah, ini perlu dijelaskan kepada orang tua gitu. Nah, ini untuk mempermudah kita belajar karena banyak sekali yang harus kita pelajari, maka di sini ada penggolongan gangguan jiwa anak menurut PPDGJ 3. Nah, ini untuk mudahnya F70 itu IQ-nya di bawah 70, jadi retardasi mental. Kalau F80, 8 itu kan seperti ini ya, huruf B, jadi berbahasa. Gangguan perkembangan berbicara dan berbahasa. Berikutnya F84, nah itu gangguan perkembangan pervasif. Nah, selanjutnya yaitu kalau F90 itu G, ya, jadi di sini ada gangguan hiperkinetik. Nah, yang sekarang banyak terjadi juga gangguan tingkah laku. Ada pula gangguan campuran tingkah laku dan emosi. Nah, juga ada gangguan emosional, tapi onsetnya khas pada masa anak. Nah, yang banyak terjadi juga gangguan tik dan gangguan perilaku dan emosional lainnya. Nah, untuk DSM-5 pembagiannya adalah sebagai berikut. Ada intellectual disability yang tadi dikatakan retardasi mental, ada juga gangguan komunikasi, terus yang gangguan perkembangan pervasif itu menjadi autism spectrum disorder, dan gangguan hiperkinetik tadi disebut attention deficit hyperactivity disorder. Nah, di sini juga ada komorbidnya. Nah, yang marak itu yaitu juga adanya gangguan belajar spesifik. Selain itu juga ada gangguan motorik dan gangguan perkembangan neurodevelopmental yang lain. Nah, ini menurut perkembangan dari PPDGJ 3, autism disebut gangguan perkembangan pervasif. Nah, di sini ada gangguan autisme, gangguan Asperger, Rett syndrome, gangguan desintegrasi massa kanak, dan gangguan perkembangan pervasif tidak khas. Sedangkan di DSM-5 dibagi menjadi autism yang ringan, sedang, dan berat. Dalam melakukan wawancara psikiatri anak, tentu saja berbeda dengan kita memeriksa pada pasien dewasa. Karena anak dibawa ke klinik itu mereka belum sadar akan keluarnya ya, mereka tuh nggak ngerti, bahkan biasanya ini dibujuk ya supaya mau ke klinik. Jadi
kita mulai dulu dengan heteroanamnesis, mungkin dari orang tuanya, terus sekarang yang banyak mengajak anak-anak ke klinik juga gurunya, atau keluarganya yang lain. Nah, ini kalau beberapa itu menyebutkan sebagai alloanamnesis. Kalau di tempat kami disebut heteroanamnesis. Ini sebelum kita melakukan anamnesis pada anak. Ada anak, terutama di bawah 5 tahun atau di bawah 3 tahun, mungkin dengan teori play ya, jadi anak itu diajak bermain, mungkin diajak menggambar, atau storytelling, sehingga anak bisa menceritakan permasalahannya. Ya. Nah, dengan menggambar itu biasanya anak juga menceritakan dirinya ya, karena anak kan tidak bisa berpura-pura. Biasanya menggambar binatang atau mobil-mobilan, itu dia juga menceritakan tentang dirinya. Nah, yang sangat penting untuk mencari faktor penyulit, kita tentu saja menanyakan bagaimana proses persalinan ibu, apakah ada penyulit, terus juga riwayat pemberian ASI, dan pemberian makanan tambahan. Seperti kita ketahui bahwa riwayat pemberian ASI dan makanan tambahan itu tidak hanya berpengaruh terhadap gizi, tetapi juga nanti berpengaruh terhadap kelekatan, itu ya, berpengaruh terhadap kelekatan anak. Bagaimana dia bergaul dengan temannya, bagaimana dia bersahabat itu dimulai dari riwayat pemberian ASI dan makanan tambahan. Nah, yang perlu kita tanyakan juga riwayat tumbuh kembang anak. Beberapa kasus yaitu tumbuhnya itu seperti anak normal lainnya, tapi perkembangannya misalnya bisa duduk, berdiri, berjalan, berbahasa itu ada kelambatan-kelambatan gitu. Nah, juga kita tanyakan riwayat imunisasi dan adakah gangguan-gangguan pada penyakit yang mendahului sebelum dia dibawa ke rumah sakit. Nah, bagi anak prasekolah, kalau dibawa MRS atau rawat inap itu merupakan trauma begitu ya, seolah-olah ada bagian tubuhnya yang dipotong begitu. Jadi merasa ada kekerasan dalam dirinya. Nah, dalam penelitian terakhir juga riwayat genetik itu kita perlu tanyakan karena ternyata dalam penelitian 60 sampai 80% gangguan pada anak itu disebabkan atau dipengaruhi oleh faktor genetik. Dan yang terakhir persepsi anak tentang sakitnya, tentang dirinya, bagaimana kita tanyakan pandangan hidup anak, itu tentu saja bisa kita tanyakan pada anak-anak usia sekolah dasar, ya mulai usia sekolah dasar ke atas gitu. Nah, setelah kita menegakkan wawancara psikiatrik dan tentu saja bekerja sama dengan psikolog, guru, ya, dan mungkin kalau diperlukan juga dokter dari si kesehatan lainnya, maka kita bisa memperoleh data-data tambahan pada anak secara komprehensif. Nah, baik, kita mulai membahas yang pertama yaitu tentang autism. Setelah belajar tentang bagaimana kita melakukan wawancara, kita bisa membedakan anak dan dewasa. Jadi kita ada gambaran ya bagaimana tentang gangguan pada anak. Yang pertama kita bahas yaitu gangguan yang paling banyak terjadi yaitu autisme. Nah, di sini autisme adalah merupakan suatu gangguan perkembangan neurobiologis yang amat sangat kompleks, di mana gejala ini harus tampak sebelum usia 3 tahun, dan gangguan ini apabila tidak dilakukan upaya penyembuhan dapat berlangsung sampai dengan masa dewasa. Nah, ada trias gangguan perkembangan pervasif atau autisme
yaitu gangguan pada kemampuan interaksi sosial, komunikasi dan berbahasa, dan yang terakhir ada beberapa perilaku yang tidak lazim dan terbatasnya minat atau aktivitas disertai gangguan integrasi sensori. Nah, memang ada beberapa kriteria diagnostik bisa menurut ICD-10 yang disebut infantile autism atau dengan DSM-4 yang disebut dengan autistic disorder. Nah, kalau adik-adik mungkin memakai PPDGJ 3 ya, yang sekarang ada juga DSM-5. Nah, etiologi daripada autism sampai saat ini memang belum pasti ya, di mana tidak ada penyebab tunggal dari autism. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi yaitu interaksi dari faktor genetik, imunologi, neuroanatomi, biokimia, dan lingkungan. Nah, yang marak yaitu teori leaky gut syndrome, di mana anak-anak tidak bisa mencerna makanan berbahan kasein dan gluten, di mana kasein akan dimetabolisme menjadi kalsiumorfin dan gluten menjadi gluteomorfin. Itulah yang mendasari teori mengapa anak-anak autism itu sangat aktif bergerak, tidak bisa diam ya. Bahkan kalau jatuh tidak menangis, ya sering tertawa, menangis tanpa sebab. Nah, ada pula berkaitan dengan mikrobiota, yaitu adanya mikroorganisme patogen dalam saluran pencernaan dan adanya defisiensi nutrisi tertentu pada anak. Nah, ini tadi sebagai ringkasannya ya, 3 gejala utama autism menurut PPDGJ 3 dibagi menjadi gangguan komunikasi dan gangguan interaksi sosial, juga adanya gangguan perilaku, minat, atau aktivitas yang terbatas. Nah, di DSM-5 disederhanakan menjadi gangguan komunikasi dan interaksi, karena dikatakan kalau ada gangguan komunikasi, tentu saja interaksinya terganggu, dan adanya gangguan perilaku, minat, atau aktivitas yang terbatas. Berikutnya akan kita bahas bagaimanakah gangguan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku tersebut. Nah, ini autisme masa kanak ya, kalau PPDGJ 3 menyebut gangguan perkembangan pervasif. Pervasif itu artinya menetap dan meluas begitu ya. Nah, ini seperti tadi dalam ringkasan dibagi dalam 3 bidang, interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku yang terbatas dan berulang. Tentu saja hal ini menyebabkan daya kualitatif dalam interaksi sosial timbal balik atau reciprocal social interaction, di mana periode ini harus berlangsung sebelum usianya 3 tahun. Nah, di sini daya kualitatif dalam komunikasi, biasanya ini 80% orang tua membawa anaknya ke rumah sakit atau ke poliklinik itu karena loh anak ini kok sudah 3 tahun atau 4 tahun tapi keterampilan berbahasanya tuh sangat kurang dan belum bisa menggunakan permainan secara baik dan benar. Tidak ada hambatan dalam permainan imajinatif dan imitasi sosial ya. Terus juga komunikasi terganggu, belum mengenal bahasa isyarat, dan pola perilaku dan minat yang sangat terbatas gitu ya. Nah, kalau DSM 5 lebih memperjelas lagi, jadi di sini ada defisit yang persisten ya dalam komunikasi dan interaksi sosial. Jadi hubungan komunikasi reciprocal social interaction-nya sangat terganggu ya. Di sini ada gerakan motorik stereotip atau berulang, penggunaan objek atau jatuh begitu ya. Minatnya itu juga sangat terbatas. Ada yang sangat hiperaktif,
Ada pula yang hipoaktivitas terhadap input sensorik atau minat yang tidak biasa, gitu ya. Nah, tentu saja gangguan ini kalau tidak diterapi sejak awal akan menyebabkan gangguan dalam fungsi sekolahnya, komunikasi, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya komorbid dengan global developmental delay. Nah, ini di sini dibagi menjadi 3, yaitu level 1 atau derajat 1 itu memerlukan dukungan ya. Yang kedua, dukungannya itu semakin tinggi gitu ya, karena kendalanya semakin parah ya. Jadi semakin tinggi derajatnya atau levelnya, maka keparahannya akan sangat berat gitu. Nah, kita bahas satu-satu mengenai gangguan komunikasi. Bagaimana yang disebut gangguan komunikasi? Biasanya orang tua membawa anak berobat karena kelambatan dalam perkembangan berbahasa. Hanya bisa mengucapkan kata, misalnya mama, papa, tapi kadang juga tidak mengerti artinya. Nah, di sini anak sering mengoceh, dikatakan bahasa planet. Biasanya juga sering meniru pertanyaan atau suara-suara yang didengarnya. Tata bahasanya juga kacau, diajak komunikasi sulit karena sering sulit mengucapkan kata ganti. Dan yang khas yaitu menarik lengan orang lain dan diarahkan ke benda yang dimaksud karena dia berbicaranya belum lancar. Nah, daya interaksi sosial ditandai dengan minimnya kontak nonverbal, misalnya kontak mata, ekspresi wajah, sikap tubuh, isyarat itu kurang memahami. Nah, dia dikatakan asik di dunianya sendiri karena adanya hambatan dalam kontak verbal, misalnya tidak senang bermain dengan temannya, ya, tidak suka berkelompok, hanya senang menyendiri. Nah, ini tidak bisa menirukan permainan sesuai taraf perkembangan ya. Bermain pura-pura, siluba itu juga tidak bisa kalau pada tes yang sederhana, misalnya bermain menuangkan teko pada cangkir itu anak-anak juga tidak bisa pada anak autism. Nah, tentu saja kalau ada gangguan komunikasi maka interaksi sosialnya juga terganggu begitu ya. Biasanya dia juga kurang bisa meraba-rasakan perasaan orang lain. Ada yang bila dipeluk itu menangis ya, anak tersebut. Nah, di sini ada juga gangguan perilaku, minat dan integrasi sensorik. Anak itu mungkin ini yang menimbulkan ini ya ketidaksesuaian loh. Anaknya itu loh pinter, bisa menirukan jingle-jingle iklan di televisi, mengenal cabang olahraga atau pemain sepak bola gitu ya yang sekarang sedang ada pertandingan Piala Dunia itu ya. Nah, juga anak itu mudah bosen. Ya, mudah bosen. Terus ada gangguan pola tidur. Ini anaknya kok tidurnya malam. Terus ada gangguan pola makan. Biasanya ada pula yang disertai dengan pika, yaitu sering makan makanan yang tidak biasanya. Dan juga ada gangguan respon rasa nyeri. Misalnya jatuh, dia tidak menangis. Begitu ya. Nah, yang menonjol ada juga agresivitas, impulsivitas, temper tantrum tanpa alasan yang jelas. Nah, ini nanti adik bisa menjelaskan mengapa kok diberikan psikofarmaka gitu ya. Nah, biasanya perilaku ritualnya juga sangat terbatas, mengulang dan stereotipik. Dia sangat sulit untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Ya, misalnya tiba-tiba ini kalau webinar begitu terus ada gangguan dia akan marah begitu ya. Waktunya mandi tapi belum bisa mandi karena masih di jalan maka anaknya akan menangis atau tantrum. Nah, ini juga ciri dari autism. Preokupasi bagian tertentu dari tubuh atau benda. Nah, misalnya kemana-mana dia harus membawa mainan-mainan tertentu
atau tertarik dengan ini ya, botol, sedotan, tali plastik, tetapi mungkin kalau botol hanya tutupnya aja atau stikernya gitu ya. Atau kemana-mana kok aneh ya, ini harus membawa pasel tapi paselnya yang warna hijau yang bentuknya segitiga misalnya begitu, dan dia akan marah kalau mainan itu tidak ditemukannya. Nah, yang kedua yaitu gangguan Asperger. Nah, ini yang sering ditanyakan pada waktu adik-adik nanti ujian CBT ya. Ada anak yang jago sekali nih pelajaran matematika begitu ya. Terus ini apa? Kemampuan berbahasanya juga bagus loh. Tapi dia tidak bisa bergaul secara intensif dengan teman-temannya. Nah, juga mata pelajaran yang dikuasai khusus matematika aja misalnya, itu kemungkinan adalah salah satu gangguan Asperger. Berikutnya adalah gangguan Rett. Nah, ini biasanya pada anak perempuan dan kasus ini sangat jarang ya. Biasanya muncul ketika anak itu pada usia awal, yang awalnya itu pandai, setelah setahun di atas itu kok mulai ini ya, kehilangan keterampilannya. Dan juga muncul gerakan tangan berulang tak bertujuan gitu ya. Nah, biasanya gerakannya tuh seperti memilir tangannya begitu ya, seperti mencuci beras dikatakan seperti itu. Ini namanya Rett syndrome. Jadi gangguan yang terutama terjadi pada anak perempuan pada masa perkembangan awal. Ini juga beberapa kali ditanyakan saat CBT. Nah, berikutnya adalah gangguan disintegrasi masa kanak. Di sini gejalanya mirip autisme, tetapi tidak memenuhi trias daripada autisme tadi, komunikasi, interaksi, dan perilaku tadi. Nah, di sini biasanya muncul pada usia sebelum 10 tahun. Disertai minimal ada 2 gangguan. Mungkin pemahaman serta kemampuan berbahasanya kurang. Mungkin ada gangguan dalam sosialisasi dan adaptasi. Atau adakah gangguan dalam kontrol kencing dan beraknya. Nah, kalau kencing dan berak kan biasanya anak-anak usia 5 tahun itu sudah bisa mengendalikan ya, paling selambat-lambatnya 5 tahun. Kemampuan bermain dan kemampuan motorik juga terganggu. Nah, berikutnya yang terakhir gangguan perkembangan pervasif tidak khas. Ya. Di sini gejalanya mirip autisme tetapi tidak memenuhi kriteria lengkap untuk diagnosis autism, Rett syndrome, Asperger syndrome, dan gangguan disintegrasi masa anak. Nah, sering timbul pertanyaan, berapa kejadian autism? Ya, memang akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak dengan gangguan ini, keterlambatan berbahasa dibawa ke klinik dan ternyata kebanyakan diagnosisnya itu adalah autism. Nah, di Indonesia memang belum ada angka yang pasti. Nanti adik-adik bisa membantu kami dalam meneliti ini ya, prevalensi autism. Nah, juga ditanyakan juga ya, siapa ya? Oh, mungkin autism itu pada golongan strata ekonomi rendah begitu ya. Ternyata tidak ada hubungannya. Ya. Jadi tidak tergantung rasnya, sukunya, strata ekonomi, strata sosial, tingkat pendidikan, geografis, tempat tinggal, dan jenis makanannya. Memang yang terbanyak itu laki-laki. Tetapi pada autism perempuan itu prognosisnya lebih buruk daripada yang laki-laki. Nah, hal penting yang harus diingat yaitu diagnosis autisme ditegakkan berdasarkan observasi dari tingkah laku. Kita menilai observasi tingkah lakunya, kemampuan sosialisasinya, serta komunikasinya, dan riwayat perkembangan anak sejak awal. Nah, kita bisa melakukan pemeriksaan lab. Biasanya orang tua minta untuk
diperiksa ya logam beratnya, apakah ada di darah, di rambut, atau adakah jamur atau virus di feses, atau ada gangguan di urina. Namun untuk pemeriksaan tes yang canggih seperti EEG, brain mapping, CT scan, MRI, dan sebagainya, ini dilakukan kalau memang ada komorbiditas penyakit yang mendasarinya. Jadi yang terpenting adalah observasi dari tingkah laku, kemampuan sosialisasi, komunikasi, serta riwayat perkembangan anak sejak awal. Tidak semuanya perlu pemeriksaan yang canggih-canggih juga ya, tergantung indikasi. Apalagi mayoritas juga pasien BPJS. Nah, ini ya. Jadi kalau ada gangguan lain, barulah kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang canggih tersebut. Nah, ini juga sering membingungkan kalau adik-adik menemukan di klinik, yaitu gangguan pemusatan perhatian, retardasi mental, gangguan perkembangan berbahasa. Nah, ini gangguan pendengaran, ini kita sering long case ya, atau case yang kita ikuti dalam beberapa periode tertentu, apakah ini suatu gangguan pendengaran ataupun autism. Ataupun deprivasi psikososial. Misalnya anak yang kurang mendapat rangsangan, anak yang di panti, begitu ya. Nah, itu yang perlu menjadikan ini ya perhatian kita bersama. Jadi kita DD. Oh, kalau ADHD kan masih ada ya komunikasi timbal balik gitu ya. Dan yang lain, kalau autism kan minimal atau tidak ada sama sekali, dan ada triasnya tadi ya. Nah, untuk penata laksanaan, apa sih terapi biomedis itu? Terapi biomedis bisa kita berikan berupa obat. Nah, obat itu juga tergantung ya, apakah kita berikan setelah diperiksa lab anti jamur, antivirus, atau psikotropika, begitu ya. Atau kita berikan diet rendah kasein dan gluten. Nah, ini terkait dengan penelitian terbaru, mikrobiota itu ternyata memang ada gangguan-gangguan bakteri di usus. Itulah yang mendasari terapi diet. Jadi bisa dijelaskan ke orang tua ya, karena banyak sekali orang tua yang bingung. Makan ini nggak boleh, ini nggak boleh. Terus ada yang bilang boleh, dasarnya apa? Nah, kita bisa menjelaskan terkait dengan kondisi anak. Nah, memang dari berbagai macam teori itu juga ada gangguan vitamin, di mana mineral, asam aminonya itu berkurang. Dikatakan pemberian zinc itu sekitar 10 gram itu bisa memperbaiki gejala-gejala daripada autism. Nah, ada pula yang menganut kelasi itu ya, jadi pembuangan racun-racun atau logam berat. Ada pula yang memberikan enzim-enzim pencernaan karena terkait teori tadi, mikrobiota. Nah, adik-adik juga bisa melakukan terapi perilaku, misalnya metode ABA. Nah, misalnya anak itu nangis, gulung-gulung kalau minta sesuatu, hanya seperti itu ya. B-nya akan kita lakukan terapi sehingga anak itu tidak tantrum. Nah, untuk itu maka kita latih dulu komunikasinya kan, komunikasi timbal balik. Setelah itu tindakannya, nah ini meniadakan atau mengurangi perilaku tantrum tersebut. Nah, itu terapi perilaku gitu. Terus ada pula terapi okupasi ya, itu biasanya terapis okupasi. Nah, yang dilakukan yaitu sensori integrasi, melibatkan berbagai macam panca indera. Nah, juga ada juga terapi musik. Dan terapi bicara itu kita berikan setelah anaknya itu patuh ya, jadi bisa komunikasi timbal balik, bisa mengerti perintah, sehingga terapi bicara bisa berlangsung secara baik dan benar. Atau pada level 1 tadi ya. Kalau berat maka kita lakukan terapi perilaku terlebih dahulu. Yang tak kalah pentingnya kita harus memberikan edukasi keluarga. Supaya keluarga itu paham akan gangguan pada anak gitu ya. Derajatnya bagaimana dan tidak memaksakan kehendaknya terhadap anak. Supaya orang tua itu paham, mengerti kondisi anak dan ikut membantu kita dalam melakukan terapi kepada anaknya.
supaya didapatkan hasil yang optimal. Nah, ini kami ulangi lagi, yaitu pemeriksaan tambahan itu kita berikan sesuai dengan indikasinya. Namun kalau fungsi pendengaran biasanya memang awal kita lakukan ya supaya orang tuanya itu yakin begitu. Nah, misalnya adik-adik juga ditanya apa sih teori terapi biomedis tadi? Terapi biomedis tadi telah kami sampaikan di slide berikutnya. Ini berupa psikotropika, antibiotik, anti jamur, antivirus, antiparasit, dan juga pengaturan diet, enzim pencernaan, vitamin dan mineral, atau suplemen-suplemen tertentu. Dan perbaikan fungsi imunologi serta kelasi. Ya. Kenapa kok diberikan obat-obat psikotropika nanti menyebabkan ketergantungan? Nah, ini di sini adik-adik bisa menjelaskan bahwa pemberian psikotropika itu bersifat sementara apabila pada anak itu hiperaktif, impulsif, teriak-teriak begitu ya, atau tantrum. Nah, yaitu ditandai dengan agresif dan destruktif, menyakiti diri sendiri, dengan memukul, menggigit begitu ya. Atau menarik diri, ada gangguan tidur, jam 12 malam belum tidur sehingga orang tuanya juga bingung ya. Sudah gangguan tidur, tantrum kan orang tua juga harus bekerja begitu ya. Sehingga anaknya kita berikan terapi. Atau ada gangguan kecemasan yang hebat, atau adanya gangguan obsesif kompulsif ya. Atau pada anak yang inatensi, itu kan harus kita berikan kan untuk supaya anaknya bisa belajar dengan baik. Jadi kita jelaskan bahwa pemberian ini sesuai dengan indikasinya. Itu dan ada keperluannya. Tidak seumur hidup dan dosisnya bisa kita tapering. Dengan penjelasan seperti ini biasanya orang tua merasa lega dan mau mematuhi terapi yang kita berikan. Ya, jadi dengan pendekatan yang baik, maka nanti akan orang tua itu akan memahami dan patuh ya terhadap terapi apapun yang kita berikan ya. Nah, sering juga ditanya, "Dok, ini nanti bisa sembuh ya, Dok? Bisa seperti anak normal?" Jadi bisa menjawab dengan penanganan yang intensif, komprehensif, jadi tidak hanya obat, juga terapi, juga edukasi pada orang tuanya ya, juga sekolah memilihkan sekolah yang tepat, jadi komprehensif dan berkesinambungan dan dilakukan sedini mungkin dengan kontinu, maka diharapkan anak-anak ini nanti dapat hidup secara mandiri. Nah, ini yang dikatakan sembuh. Gitu. Nah, sering orang tua tuh bingung loh, yang ini loh diterapikan, di terapi A tuh kok bisa baik, anak saya kok belum baik. Nah, itu juga perlu dijelaskan bahwa autisme itu unik ya. Gejalanya tuh setiap individu berbeda-beda. Jadi penanganannya juga individual. Tidak bisa disamakan. Ya. Nah, ini sekarang ada terapi stem cell dan sebagainya. Jadi setiap kali akan terkuak pengetahuan baru, baik mengenai penyebab maupun terapinya. Nah, gangguan yang kedua yaitu yang juga banyak terjadi pada anak usia sekolah dasar. Di sini menurut PDGJ 3 onsetnya pada anak mulai kelas 1. Tapi DSM-5 menyebutkan di bawah 12 tahun. Nah, bedanya dengan autisme, memang ini ada hiperaktif, impulsif, tapi dia masih bisa kontak dengan teman-temannya, bisa bermain, ya, dan ini tidak destruktif, tidak merusak. Dan minimal pada 2 setting tempat yang berbeda, misalnya di rumah dan di sekolah itu sama. Nah, frekuensi di sini di literatur 5-13%, tapi dalam penelitian kami di Surabaya itu ada sekitar 16%. Di mana laki-laki dibandingkan perempuan itu memang
lebih banyak laki-laki karena kalau perempuan biasanya inatensi ya, jadi tidak bisa terlihat dengan jelas. Nah, yang perlu digarisbawahi perilakunya tuh berubah-ubah. Kalau dia senang, dia akan duduk diam, mendengarkan. Kalau tidak, dia akan beraktif atau impulsif. Nah, penyebab ADHD atau GPPH tadi sama ya. Memang tidak ada satu penyebab yang pasti. Dikatakan ada faktor genetik, dikatakan tadi ada faktor neurobiologi dan sebagainya. Tetapi ternyata memang ada gangguan pada lobus prefrontal dan striatum yang berhubungan dengan katekolamin. Nah, di sini gangguan inatensinya tuh karena defisiensi norepinefrin. Dan kenapa sih anak ini kok on the go, selalu bergerak, tidak bisa diam, lari-lari, loncat atau ngomong terus di kelas dan sering menyela? Itu karena defisit dari dopamin. Nah, ini bedanya ya, gejalanya yaitu adanya trias inatensi, impulsif, dan hiperaktif. Tapi dalam kenyataan klinis, setiap anak yang hiperaktif selalu disertai dengan impulsivitas. Nah, itu yang mendasari kenapa di DSM-5 itu gangguannya dibagi menjadi 2, inatensi dan hiperaktif impulsivitas. Karena yaitu tadi, kalau hiperaktif selalu disertai dengan impulsivitas. Bagaimana gejala inatensi tersebut? Nah, ini seperti di gambar ya, anak itu kelihatannya diam tapi melamun, daydreaming. Jadi ketika gurunya menjelaskan, terus kemudian ditanya ulang, anak itu tidak bisa menjawab, gitu ya, karena tidak memperhatikan. Nah, biasanya anak itu selalu tergesa-gesa dan selalu menghindari tugas yang memerlukan upaya berkepanjangan, gitu ya. Selalu tidak rapi. Nah, kalau mencatat itu sering dihukum karena tidak bisa menyelesaikan catatannya. Barang-barangnya juga sering hilang atau barang temannya tuh sering terbawa. Nah, biasanya kalau ada gangguan suara berisik sedikit, maka akan terganggu. Hiperaktif itu biasanya anak itu gelisah, tidak bisa duduk diam, dan mondar-mandir. Nah, ini biasanya oleh gurunya dijadikan, ini ya dek, bantu guru membagi soal. Sebetulnya itu juga merupakan terapi bagi anak tersebut, karena dengan dicintai dan dilibatkan akan anak itu dapat mengurangi perilaku negatifnya ya. Nah, kalau sudah agak besar biasanya dia tidak loncat-loncat lagi tapi ngomong terus gitu ya, ngobrol. Jadi ketika gurunya menerangkan, anak itu ikut menjelaskan sehingga sangat mengganggu temannya ya. Kalau duduk juga gerak terus sehingga sangat mengganggu. Nah, impulsivitas ditandai dengan anak yang selalu menyela pembicaraan orang lain, terus tidak bisa menunggu giliran. Untungnya kalau sekarang tuh bisa pakai komputer ya kalau giliran. Dan selalu usil begitu. Menjawab sebelum pertanyaan selesai. Ya. Jadi anaknya tidak sabaran, ya, tidak sabar. Nah, akibat GPPH atau ADHD itu ternyata tidak hanya usia prasekolah saja loh. Sampai dewasa pun akan terganggu. Karena apa? Kalau prasekolah mungkin dia hiperaktif, ya tampaknya itu impulsif seperti itu. Tetapi kalau usia sekolah tentu saja kalau anak banyak ngomongnya, banyak gerak, terus tidak bisa menyelesaikan tugas, tentu saja anak itu ditolak temannya, ya gurunya juga kurang memperhatikan, jadi self esteem-nya menjadi rendah. Ya. Kalau self esteem rendah, semakin malas belajar, risiko dikeluarkan dari sekolah atau tidak naik kelas. Ya. Nah, saat remaja juga dia akan mencari teman yang bisa menerimanya. Nah, itu bahaya kalau berteman dengan anak-anak yang kurang baik. Nah, saat bekerja pun dia sering tidak bisa mencapai prestasi yang tinggi. Seperti pada beberapa pasien, dok saya ini selalu kalau bekerja kok tidak rapi ya,
tidak sempurna, mesti saya lupa, catatanku hilang. Nah, saat SD saya memang didiagnosis ADHD. Jadi mereka sudah hafal dan minta metilfenidat. Dan juga kalau saat dewasa, ketika berkeluarga juga bisa berisiko untuk timbulnya ini ya, pertengkaran dalam keluarga, ya. Atau kalau mengemudi bisa risiko kecelakaan. Itu. Nah, tata laksananya kalau bio, psiko, sosial, spiritual gitu ya katanya. Tapi tetap harus diberikan terapi terutama pada yang ini ya tarafnya itu hiperaktif dan impulsifnya tinggi. Nah, adapun pilihan pertama yaitu metilfenidat. Di sini sediaan yang ada yaitu Prohiber dan Concerta. Nah, dulu ada atomoxetin. Nah, tapi sekarang sudah tidak ada. Dan bisa pula diberikan antidepresan. Kalau beraktif impulsifnya tinggi, bisa diberikan anti-agitasi. Nah, di sini penting kita berikan terapi perilaku dan remedial teaching. Remedial teaching itu seperti kelas khusus begitu ya, anaknya berisi 6 sampai 8 anak, lalu kita berikan semacam mini pelajaran, mini project gitu, sehingga anak-anak itu dilatih untuk konsentrasi. Nah, selain terapi-terapi yang lain seperti terapi musik ya, dan terapi-terapi bermain dan terapi yang lainnya. Nah, biasanya prognosanya juga baik kalau tidak ada faktor penyulit, misalnya gangguan tingkah laku atau gangguan mental organik lainnya. Nah, ini adik-adik harus bisa melakukan terapi awal ya. Indikasi rujukan itu kalau ada gangguan belajar. Misalnya prestasi belajar rendah atau menurun. Atau didapatkan gangguan perilaku, beraktif dan impulsivitas. Atau ada komorbid dengan gangguan-gangguan yang lain, maka anak bisa dirujuk ke rumah sakit yang mempunyai sarana pelayanan psikiatri anak dan remaja. Kalau di Surabaya contohnya RSUD Dr. Sutomo. Kalau di Bali mungkin di rumah sakit yang Dokter Indah praktek ya, rumah sakit pendidikan atau di rumah sakit lain. Nah, itu kalau sudah ada perbaikan gejala klinis, mampu mengikuti pelajaran di sekolah, mampu bersosialisasi dengan teman, mampu mematuhi dan menyelesaikan tugas di sekolah. Jadi artinya dia bisa diterima lingkungannya, bisa mandiri begitu ya, walaupun beberapa dengan pendampingan, maka memang dikembalikan ke ini ya, vaskes primer, karena pasien-pasien anak itu sekarang sangat amat banyak sekali. Tempat kami itu sekali berlatih 25 ya, rata-rata bahkan sampai 30. Nah, kalau meningkat terus, maka perlu bantuan dari adik-adik selaku dokter umum. Berikutnya yaitu retardasi mental atau intellectual disability. Nah, ini untuk mudahnya tadi kan F70, jadi artinya IQ-nya di bawah 70 begitu ya. Nah, retardasi mental adalah sekelompok sindroma tingkah laku dengan 3 gejala utama. Fungsi intelektual umum di bawah rata-rata yang cukup bermakna, di bawah 70 ya. Tentu saja itu menimbulkan hambatan dalam pendidikannya dan hubungan dengan teman-temannya, dengan gurunya, dengan orang tuanya, dengan masyarakat sekitarnya. Dan yang membedakan dengan demensia yaitu timbulnya sebelum usia 18 tahun. Ya. Jadi kan tadi dikatakan kalau gangguan neurodevelopmental mulainya pada usia perkembangan tapi bisa manifest pada saat remaja. Nah, di sini PPDGJ3 menyatakan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap yang berpengaruh pada kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial yang dapat terjadi dengan atau tanpa gangguan jiwa atau fisik lainnya. Nah, pembagiannya yaitu retardasi mental ringan, IQ-nya 50 sampai 70, sedang 35 sampai 49, berat 20 sampai 34,
retardasi mental sangat berat, IQ-nya kurang dari 20. Nah, etiologinya kalau yang ringan mungkin gangguan faktor psikososial. Kalau yang sedang dan berat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu kelainan kromosom, misalnya Down syndrome, kelainan metabolik, fenilketonuria, dan Tay Sachs disease atau rubella. Dan adanya gangguan perinatal, postnatal, infeksi, tumor. Nah, faktor psikososial yang mempengaruhi pada retardasi mental ringan antara lain adalah mungkin tingkat pendidikan orang tua itu rendah atau sosial ekonominya rendah atau orang tua dengan gangguan mental ya. Terus orang tua yang sering berpindah-pindah tempat tinggal atau sering berganti pengasuh dan keluarga dengan ekspresi emosi negatif kurang memberikan dorongan ya, pujian begitu atau stimulasi dari orang tua dan lingkungan yang sangat kurang. Nah, di sini kalau awal bisa kita lakukan pencegahan. Tetapi pada kasus yang berat, maka kita bisa mengatasi faktor risiko. Misalnya kalau yang berat, yang tidak bisa ke sekolah biasa, kita masukkan ke sekolah SLB. Nah, di sini intellectual disability itu menurut DSM-5 ya. Kalau yang berat itu kan ada yang disebut global developmental delay F88. Diagnosis ini biasanya bagi anak di bawah 5 tahun ketika tingkat keparahan klinis tidak dapat dinilai secara pasti saat masa anak. Nah, kategori ini kita diagnosis ketika seseorang gagal mencapai developmental milestone yang diharapkan dalam beberapa bidang fungsi intelektual dan berlaku untuk individu yang tidak dapat menjalani penilaian sistematis terhadap fungsi intelektual ya. Terutama anak-anak yang sangat muda untuk berpartisipasi dalam tes standar. Jadi penilaiannya juga butuh waktu ya, tidak segera. Jadi ada observasi. Nah, juga ada pula yang tidak spesifik atau unspecified intellectual disability. Ya. Yang tidak spesifik ini kalau usianya di atas 5 tahun. Ya, ketika penilaian tingkat disabilitas intelektual melalui prosedur yang tersedia secara lokal menjadi sulit. Artinya anak itu tidak bisa dilakukan tes-tes yang mestinya bisa dilakukan pada anak usia 5 tahun. Ya. Tapi ini hanya boleh digunakan dalam kondisi yang luar biasa dan tentu saja memerlukan observasi, tidak serta-merta kita tegakkan diagnosis retardasi mental. Nah, rencana terapinya ini tergantung keparahannya, bagaimana etiologinya, terus juga kita apakah ada hubungannya dengan faktor-faktor penyulit, apakah ada problema psikiatrik ya, apakah ada masalah dalam keluarga, dan faktor-faktor psikososial yang lain, misalnya pola asuhnya yang anak yang ditolak atau neglect atau hostil, terancam gitu ya, atau orang tua yang overprotective, selalu melindungi, tidak memberi kesempatan anak itu berkembang secara sesuai umurnya, ya, tidak diberikan stimulasi, atau keluarga yang kacau, banyak pertengkaran dalam keluarga. Nah, ini harus dikoreksi satu persatu karena beberapa kasus juga ada ya anak itu yang ternyata ada gangguan penyerta. Nah, setelah sakit yang dirawat beberapa bulan maka kurang diberikan stimulasi. Anak itu
seperti 9 tahun kecerdasannya seperti anak 3 tahun. Menulis angka 1, 3 kok nggak bisa ya. Nah, setelah kita lakukan evaluasi dan tentu saja terapi 6 bulan, oh ternyata anak itu bisa ya berfungsi seperti usianya kelas 4. Ternyata itu karena anaknya sakit, terus kemudian kurang distimulasi oleh orang tuanya ya, disayang-sayang, semua kebutuhannya dipenuhi, terus tidak boleh sekolah, akibatnya anaknya mundur. Untuk itu kita perlu mengevaluasi tadi ya faktor-faktor tadi. Nah, di sini juga banyak gangguan belajar yang spesifik ya. Nah, ini di PPDGJ 3 juga ada, di DSM 5 juga ada penggolongannya. Nah, ini kasus-kasus ini sekarang banyak sekali kita temukan selain autisme dan ADHD tadi. Nah, ini gangguan perkembangan belajar KAS. Kalau PPDGJ 3 membagi ada gangguan membaca KAS, mengeja, berhitung, gangguan belajar campuran, dan gangguan belajar lainnya. Nah, kalau di DSM 5 juga dibagi menjadi apakah ada ini ya gangguan-gangguan membaca, menulis, jadi pembagiannya itu hampir sama. Nah, di DSM 5 itu ada pembagiannya 4 key feature. A. Kesulitan belajar menggunakan kemampuan akademik yang menetap selama 6 bulan meskipun sudah diintervensi. Ya, gangguannya tuh bisa mungkin mengeja, menulis, berhitung, logika, matematika, di mana gangguan ini tidak sesuai usia perkembangan yang tentu saja mengganggu performa akademik, okupasi, dan activity daily living-nya. Nah, juga biasanya baru mulai kelihatan saat-saat usia sekolah dasar, tapi tidak disebabkan gangguan organik lain. Nah, keparannya kalau ringan 1-2 domain. Moderate lebih dari 1 domain, tapi harus dibantu ya. Terus kalau berat itu beberapa domain. Walaupun dibantu tetap tidak bisa berfungsi seperti anak normal lainnya. Nah, ini gangguan membaca KAS, mengeja ya, ini hampir sama ya gangguannya. Gangguan membaca KAS yaitu biasanya kalau membaca itu loh kok ada yang hilang atau diganti kata-katanya atau ditambah atau menyimpang. Biasanya kelihatan kalau kelas 3 nih membacanya kok lambat sekali ya, tampak ragu-ragu. Ya. Susunan kata-katanya tuh terbalik-balik gitu. Terus kalau disuruh menceritakan kembali isi bacaan seperti saat reading itu ya membaca kemudian ceritakan kembali itu biasanya salah-salah gitu ya, atau meringkas itu tidak bisa. Mengeja juga begitu. Jadi ada gangguan ya, tapi dibandingkan usia anak sebayanya gitu. Nah, juga kalau specific learning disorder, nah ini bisa dimasukkan gangguan belajar lainnya kalau di PPDGJ 3 tidak ada. Nah, ada juga gangguan berhitung. Gangguan berhitung itu meliputi daya yang khas dalam kemampuan berhitung yang tidak dapat diterangkan berdasarkan adanya retardasi mental umum atau tingkat pendidikan di sekolah yang tidak adekuat ya. Misalnya nggak bisa ya anak ini menambah, kurang, kali, bagi begitu ya. Yang sederhana begitu tidak bisa. Dibandingkan dengan anak usia yang sama. Gitu ya. Jadi kalau membandingkan harus sesuai dengan usia anak. Jadi orang tua harus diberitahu. Biasanya lo ini udah bisa keponakan saya, yang ini kok belum bisa, padahal anaknya masih usianya 5 tahun misalnya. Nah itu perlu observasi, makanya waktunya 6 bulan. Nah tata laksananya tentu saja fokuskan secara eksklusif pada intervensi akademik. Maksudnya tuh menyeluruh gitu ya.
Nah, biasanya karena di sini gangguannya di sekolah, biasanya dilakukan dalam setting edukasi atau klinik psikologi spesialistik. Jarang menggunakan layanan kesehatan fisik ini maksudnya. Ya. Nah, ini bukan tanggung jawab utama psikiater atau pemberi layanan kesehatan primer. Namun, apabila gangguan ini disertai dengan misalnya kecemasan, depresi, ya, atau self esteem yang rendah, atau disertai mutisme selektif karena anak itu stresor, kemudian tidak mau sekolah, maka psikiater tetap harus bekerja sama dengan orang tua dan guru membantu anak tersebut supaya anak tersebut bisa diterima lingkungannya dan meningkatkan rasa percaya diri anak. Nah, Izin dokter, berikutnya, waktunya 5 menit lagi. ini hampir selesai. Iya, Gangguan iya motorik, masih ada. ya terima kasih Dr. Belly. Menurut DSM-5, gangguan motorik dibagi menjadi gangguan perkembangan motorik khas dan gangguan gerakan yang spesifik. Nah, juga ada pula tag disorder ya di sini banyak sekali pembagiannya. Nah, gangguan perkembangan motorik khas ya. Di sini motoriknya yang terganggu, ini koordinasi motoriknya di bawah rata-rata usia perkembangannya. Biasanya juga ada kelambatan perkembangan neurobiologis. Nah, di sini nanti bisa dibaca di PPDGJ 3 atau di DSM 5. Nah, TIC. Nah, TIC ini sangat banyak ya, dan biasanya juga sering ditanyakan. Jadi ini kalau TIC ini kalau diperiksa neurologisnya normal, tapi kalau tidur juga nggak ada loh. Nah, ini penggolongannya juga sama ya, Tourette syndrome tiba-tiba cepat ya berulang dan motoriknya non ritmik. Nah, di sini ini ada yang bermacam-macam gangguannya. Bentar saya sebutkan. Terapinya terapi perilaku ya, atau edukasi bahwa ini involunter, jadi tidak menimbulkan beban yang berat. Juga manajemen stres. Nah, yang sering terjadi yaitu gangguan tingkah laku. Nah, ini saya tambahkan karena gangguan tingkah laku itu yaitu perilaku antisosial, melanggar norma-norma peraturan setempat ya. Nah, beda dengan ADHD tadi, dia tidak destruktif. Kalau ini destruktif, ya menimbulkan problem perilaku. Nah, di sini Dokter Indah tuh telah validasi skill untuk anak-anak usia sekolah dasar. Ini bisa disosialisasikan untuk deteksi dini pada anak-anak usia sekolah dasar, karena yang ada itu pada usia 10 tahun ke atas. Nah, psikopatologinya juga disebabkan faktor antara pola asuh, genetik, dan lingkungan. Untuk penata laksanaan sama ya, yaitu modifikasi perilaku, CBT, remedial teaching. Nah, yang ditambahkan mungkin kalau gangguan tingkah lakunya berat itu di semacam asrama gitu ya, dan terapi obat. Nah, gangguan cemas perpisahan ini yaitu gangguan cemas antara ibu dan anak, biasanya simbiosis mutualisme, di mana anak mencemaskan keselamatan ibunya, sebaliknya ibu juga demikian. Biasanya anak-anak itu sering timbul gejala mual, muntah, sakit perut, sakit kepala. Nah, boleh merujuk apabila ada faktor penyulit. Ya. Nah, gangguan eliminasi yaitu bisa berupa enuresis atau enkopresis. Nah, ini yang normal yaitu pada usia 5 tahun biasanya sudah ada. Penanganannya yaitu toilet training. Nah, ini toilet training sebaiknya tidak terlalu dini juga ya. Kira-kira 2-3 tahun. Terus yang kedua, pengaturan konsumsi makanan dan minuman dan obat-obatan bila diperlukan. Nah, ini yang terakhir, slide terakhir dokter Billy, yaitu gangguan makan, anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan pika. Anoreksia nervosa yaitu anak yang tidak memakan itu ya sampai kurus kering. Kalau bulimia nervosa itu karena takut gemuk,
dimuntahkan. Kalau pika biasanya komorbidnya autism tadi, makan makanan yang tidak biasa dimakan. Terapinya modifikasi perilaku, terapi keluarga, manipulasi lingkungan, dan obat-obatan. Nah, ini yang terakhir, monggo kalau adik-adik mau submit atau mensitasi karya-karya ilmiahnya, Dr. Belly dan teman-teman dan adik-adik ya. Di sini ada beberapa dosen adik-adik yang telah submit, yaitu Dr. Ida Ayu Kusuma Wadani, Dr. Indah, ada pula